Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Heri Kusairi dengan NIM 11221056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penganggaran, mulai dari penganggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Di mana presentasi kali ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah penganggaran. Dosen pengampu kali ini yaitu Ibu Purwanti SPD MM. Studi kasus yang saya lakukan pada pemaparan anggaran kali ini yaitu terhadap UMKM Ayam Geprek. Ayam Geprek ini memiliki dua cabang, tepatnya di daerah Cikarang Selatan dan Cikarang Utara. Dan ayam geprek ini memiliki dua varian rasa, yaitu ayam geprek sambal merah dan ayam geprek sambal hijau. Baik, di sini langsung saya mulai anggaran penjualan. Anggaran penjualan di tahun 2017 sampai tahun 2023 mendapatkan unit segini. Dari 2017 ayam geprek ini sudah menjual 5.000 unit sambal hijau dan 5.010 unit sambal merah, naik bertambah 10 piece tiap tahunnya. Lanjut ke tabel selanjutnya. Di sini saya menggunakan metode least square, di mana perhitungannya seperti ada di tabel yang saya bordir ini. Cara penghitungannya seperti ini, di mana kita harus menuliskan jumlah penjualan total. Di sini saya 7 tahun terakhir, dan di sini ada kolom harga per unitnya. Di sini ayam geprek sambal hijau memiliki pada tahun 2017 memiliki harga 13.000, begitupun dengan sambal yang merah. Di sini perhitungannya ada yang X, ada X2, ada XY, di mana X kolom ini kita harus mengisi kolom angka 0 di tengah-tengah tahun yang kita hitung. Contoh, di sini saya menghitung berjarak 7 tahun, berarti kita mengisi angka kosongnya pada tahun tengah-tengah, yaitu tahun 2020. Tahun ke atasnya kita isi minus, tahun ke bawahnya kita plus. Dimana perhitungannya di sini XY di sambal hijau tahun 2017 ada minus 15.000, tahun 2018 minus 1.020, tahun 2019 minus 20, di mana perhitungan ini didapat dari unit sambal hijau dikalikan nilai X, yaitu min 3. Kita dapatkan hasil ini. Begitupun yang ke bawah, total unit yang terjual dikalikan nilai X, begitupun sambal merah, perhitungannya sama seperti yang sambal hijau. Kita lanjut ke bawah. Di sini ada perhitungan unit, di mana rumusnya XY dibagi N, di mana angka 35,2110 ini didapatkan dari seluruh total unit yang terjual dari tahun 2017 sampai tahun 2023, yaitu 35.210 dibagi N. N adalah jumlah tahun yang kita hitung, yaitu 7. Di sini 2017 sampai 2023 didapatkan hasil 5.030. Terus B ada XY dikali X2. XY ini 280, kita ambil dari
yang kita hitung tadi XC total di sini 280 dihitung dibagi X2, kita ambil dari kolom ini, didapatkan hasil 10. Kita lanjut yang C, yaitu A ditambah BX. Yang A ini kita ambil dari nilai A yang sudah kita hitung, yaitu 5030 ditambah BX 10X. 5030 ditambah 10 X nya kita ambil dari, kita dapatkan nilai 4. Kita dapatkan hasil 5070. Kita lanjut ke bawah, penjualan ayam geprek sambal hijau tahun. Jadi penjualan ayam geprek sambal hijau tahun 2024 adalah 5070 unit. Begitupun perhitungan di sambal merah, sama seperti perhitungan di sambal hijau. Kita lanjut penghitungan untuk harga per unit. Perhitungannya sama seperti perhitungan unit, namun kita isi kolom ini menggunakan total dari harga per unit. Yang sebelumnya kan kita isi dari unit sambal yang terjual total. Ini total harga dari 7 tahun terakhir yang kita hitung dibagi tahun 7, hasilnya 15.286. Begitupun yang B dan yang C. Unit dibulatkan dalam ribuan. Kita hitung dapat nilainya seperti ini. Di sini kita mendapatkan tabel anggaran penjualan tahun 2024 dari bulan Januari sampai Desember, di mana 1187 ini kita dapatkan dari hasil dari total penjualan ayam geprek sambal merah bulan Januari menghabiskan 1187 unit. Begitupun bulan-bulan sebelum seterusnya terdapat angka di tabel ini. Dengan harga 2024 ayam geprek sambal merah sama dengan harga ayam geprek sambal hijau, yaitu 16.000. Jumlah harga atau jumlah pendapatan yang kita dapatkan selama bulan Januari yaitu dari 1187 dikalikan harga per unit 16.000, kita dapatkan 18.992. Begitupun bulan-bulan berikutnya, dan begitupun di daerah Cikarang Selatan maupun Cikarang Utara, sambal merah maupun sambal hijau. Kita lanjut di anggaran produksi. Anggaran produksi kita dapatkan tabel seperti ini. Kita hitung triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Triwulan ini hitungan per tahun dibagi 4. Di sini ada sambal merah dan sambal hijau di daerah Cikarang Utara dan Cikarang Selatan. 1955 itu kita dapatkan dari total penjualan di triwulan yang pertama di daerah Cikarang Utara dan di daerah Cikarang Selatan itu 2015.
di mana total dari Cikarang Utara dan Cikarang Selatan berjumlah 3.970. Begitupun di Sambal Ijo dengan hasil 4.016, di mana total dari Cikarang Utara dan Cikarang Selatan itu di jumlah yang sambal merah dan sambal hijau dan didapatkan hasil 7.986. Begitupun triwulan yang kedua, triwulan yang ketiga, dan seterusnya. Di sini kita lanjut persediaan awal dan persediaan akhir, di mana sambal merah persediaan awalnya 355, persediaan akhirnya 387, sambal merah persediaan akhirnya 340, sambal hijau 335. Begitupun cara penghitungannya, terdapat asumsi terdapat persediaan barang dalam proses awal dan akhir, sehingga dapat disusun anggaran produksi sebagai berikut, di mana unit tahun 2024 dengan total 31.269 kita jumlahkan 675 dari total persediaan akhir sambal merah dan sambal hijau, didapatkan nilai 31.944. Kita kurangi dari 740 didapatkan dari persediaan awal sambal merah dan sambal hijau, kita dapatkan nilai 31.240. Apabila anggaran produksi setahun dibuat dalam tiap triwulan, maka produksi tiap triwulan yaitu 31.204. Kita bagi triwulan ada 4, yaitu jadinya total 7.801 piece ayam geprek, atau jika dibulatkan menjadi 7.800. Di sini kita perhitungan dari 3 triwulan, yaitu 73.406 dijumlahkan 1 triwulan yang kita dapat dari sini 7.800, mendapatkan nilai 31.204. nilainya sama seperti yang kita jumlahkan sebelumnya. Lalu di sini ada perhitungan selanjutnya. Begitupun ini ada tabel triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, ada penjualan, persediaan akhir, produksi dijual, persediaan awal, dan produksi. Kita lanjut ke anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku di sini yaitu ayam geprek ini menyusun anggaran bahan baku dengan data sebagai berikut. Anggaran produksi setahun 7.545 unit. Standar bahan baku yang dipakai per unit yaitu ayam 2 ons. Standar harga bahan baku per ons yaitu 5.000. Rencana persediaan bahan baku akhir 100 ons, persediaan bahan baku awal 50 ons. Jadi kita hitung seperti ini. Pembelian bahan baku total dalam setahun yaitu 7.545 dikalikan harga per ons 5.000, kita dapatkan total 37.725. Lalu kita jumlahkan bahan baku awal, didapatkan nilai 7.595, dan kita kurangi persediaan bahan baku akhir, kita dapatkan angka 7.495, dan kita dapat dalam rupiahnya 37.475. Kita lanjut ke biaya tenaga kerja. Di sini biaya tenaga kerja yang dihasilkan adalah unit yang dihasilkan dalam per hari pertama sampai hari kelima, yaitu 25 piece, 27
24, 20, dan 22. Waktu yang dibutuhkan per jamnya yaitu ada 5 jam, 4 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam. Berarti kita dapatkan rata-rata per hari yaitu 4,9 atau 5 jam per unit. Biaya standar tenaga kerja untuk membuat satu unit diperlukan waktu selama 5 jam atau 30 menit dengan biaya tenaga kerja per jamnya adalah 10.000. Maka perhitungan PTKL 5 jam dikali 10.000 ditambah setengah jam dikali 10.000 yaitu mendapatkan angka 55.000. Untuk membuat satu piece diperlukan 0,2 jam CSTKL dan 2 STKL 10.000. Kita hitung perhitungannya seperti ini. Triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan 3, triwulan keempat. Sambal merah kita dapatkan perhitungannya tiap triwulan ada 390-70. Begitupun sambal hijau kita dapatkan nilai segini. Kita hitung BSTKL nya triwulan yang pertama sampai triwulan keempat. Kita tulis 0,2 jam didapat dari sini sambal merah kita lanjut ke biaya overhead. Biaya overhead ayam geprek dihitung berdasarkan kapasitas normal sebanyak 100 unit. Ayam geprek membutuhkan waktu sebanyak 10 jam. Adapun biaya overhead sebagai berikut. Unsur biaya overhead kita seperti di tabel ada biaya pembantu, pernik pabrik, tenaga kerja tidak langsung, pemeliharaan pabrik, listrik pabrik, depresiasi pabrik, asuransi pabrik, lain-lain. Kita mendapatkan jumlah tiap kolomnya seperti ini. Bahan pembantu kita masuk ke BOP variabel, pernik pabrik ke BOP variabel, tenaga kerja tidak langsung kita masukkan ke BOP tetap dan variabel, begitupun yang seterusnya. Dan kita dapatkan jumlah BOP tetap 440 dan BOP variabel 370 dengan total 810. Kita lanjut perhitungan di sini. Menghitung BOP variabel dan BOP tetap unit per jam. Di mana harga total yang tadi kita hitung berjumlah di sini. Kita hitung BOP variabel per unit, kita hitung per unit. Bahan pembantu kita dapatkan 1.500 ini kita dapatkan dari BOP variabel 150.000 dikalikan 100 per unit, jadi kita dapatkan 1.500. yang per jamnya 15.000 kita dapatkan dari 150.000 dikalikan dibagi 10 jam, kita dapatkan 15.000. Begitupun angka-angka yang selanjutnya kita tinggal kalikan 40.000 dibagi 100 kita dapatkan 400. 40.000 dikalikan 10 jam kita dapatkan 4.000, tergantung BOP variabel atau BOP tetap, dan per unit kita ngambil dari kapasitas normal dan waktu. Dimana lanjut kita menghitung BOP variabel standar
per ayam geprek per jam, di mana variabel standar ayam geprek yaitu 0,1 jam. Variabel standar kita dapatkan per unitnya 3,700 dibagi 37.000 total BOP variabel per jam 37.000. Selanjutnya yang nomor 3, BOP tetap standar. BOP tetap kita dapatkan 4.400 per jamnya 44.000. Kita hitung BOP variabel standar per jam dan BOP tetap standar per jam, dimana kita dapatkan angka 37.000 dan 44.000. Dimana kita desain ada bahan baku ayam, nasi, tepung sebagai bahan-bahan untuk pembuatan ayam geprek. Di sini ada kuantitas standar, jumlah dari masing-masing. Di sini ada ya ayam 50, nasi 40, tepung 20. Masing-masing harga per unitnya ada ayam 100, nasi 200, tepung 100. Itu pun biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, BOP tetap, dan harga pokok standar per ayam geprek sebagai total. Dimana kita mendapatkan angka seperti ini. Kita hitung dari 50 dikali 100, kita dapatkan 5.000. Begitupun kita tulis di BOP variabel kita tulis, didapatkan hasil seperti ini. Kita lanjut ke harga pokok ayam geprek yang sambal hijau, yang tadi sambal merah, yang sekarang sambal hijau. Perhitungannya sama seperti yang sambal merah. Kita dapatkan hasil segini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan melalui presentasi kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang tidak jelas, tutur kata saya yang keliru, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.